Selamat datang di channel Belajar Krisan. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai salah satu jenis laporan keuangan yang sangat bermanfaat buat perusahaan, yaitu laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow statement. Apa itu laporan arus kas atau cash flow statement? Laporan arus kas atau cash flow statement memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan arus kas meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran hutang, dan pengambilan price. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga bermanfaat bagi sejumlah pihak eksternal lainnya seperti investor, kreditor, dan lainnya. Apa saja manfaatnya? Laporan arus kas memiliki beberapa manfaat seperti memberikan informasi yang berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusun strategi keuangan di periode selanjutnya, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen serta membayar kewajiban lainnya seperti pembayaran gaji karyawan dan pembayaran hutang, memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Dalam menyusun laporan arus kas, biasanya dibedakan menjadi dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode tersebut dari sisi isi laporan tidak ada bedanya. Yang membedakan dari cara penyusunan perkiraan dan dari aktivitas penjurnalannya. Untuk lebih lengkapnya, penjelasan mengenai laporan arus kas dapat dilihat pada blog Krisan. Lalu bagaimana dengan Krisan GL? Apakah Krisan GL dapat menghasilkan laporan arus kas? Bagaimana cara penyetingannya? Berikut pembahasan mengenai hal tersebut. Krisan GL versi 4.0 menyediakan laporan arus kas. Ada dua cara penyetingan laporan arus kas pada Krisan GL versi 4.0. Berikut contoh laporan arus kas yang dimiliki saat ini. Dan berikut contoh daftar perkiraan yang dimiliki perusahaan. Daftar perkiraan tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem Krisan yang ada pada menu setup awal, setup daftar perkiraan. Sebelum memulai penyetingan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, tentukan perkiraan apa saja yang menjadi sumber arus kas perusahaan. Kedua, pastikan jurnal yang diinput sudah sesuai dengan perkiraannya. Jika sudah mengetahui perkiraan yang menjadi arus kas dan penjurnalannya sudah sesuai dengan yang seharusnya, berikut langkah-langkah penyetingannya. Pada menu utama, klik Setup Awal. Lalu pilih dan klik Format Custom Report. Lalu pada menu Setup Format Custom Report, klik tombol New. Masukkan kode format, nama format, dan judul laporan sesuai yang diinginkan. Pada tabel keterangan dalam laporan, buat nomor urut dengan kelipatan 10. Kami menyarankan kelipatan 10 agar mudah menyisipkan keterangan yang baru ketika ada penambahan keterangan yang akan ditampilkan pada laporan tersebut. Masukkan deskripsi yang akan tampil pada laporan arus kas pada kolom keterangan. Jika deskripsi tersebut hanya bertujuan untuk menjadi sebuah judul, maka kolom rumus subtotal atau total dan kolom nilai normal dapat dikosongkan. Agar tampil dengan huruf yang tebal dan bergaris bawah, centang kolom bold dan kolom underline.
Agar deskripsi tersebut tampil pada saat diproses, centang kolom view. Untuk membuat deskripsi kedua yaitu arus kas masuk dari kas di tangan, ulangi mulai dari memasukkan nomor urut dan memasukkan deskripsi pada kolom keterangan. Untuk kolom rumus subtotal atau total dapat dikosongkan, karena deskripsi ini harus menarik angka dari perkiraan yang menjadi sumber arus kas tersebut. Pada kolom nilai normal, tentukan tampilan nominal yang akan tampil untuk deskripsi kedua. Jika diisi dengan debit, maka tampilan nominal tersebut akan bernilai positif. Jika diisi dengan kredit, maka tampilan nominal tersebut akan bernilai negatif. Sedangkan jika dikosongkan, maka tampilan nominal tersebut akan mengikuti tampilan saldo perkiraan tersebut. Karena deskripsi kedua merupakan isi laporan, maka kolom bold, underline, garis 1, dan garis 2 dapat dikosongkan. Agar deskripsi kedua tampil pada saat diproses laporan tersebut, centang kolom view. Karena deskripsi kedua, arus kas masuk dari kas di tangan merupakan isi laporan, maka tabel bagian bawah, formula untuk baris nomor urut 20, arus kas masuk dari kas di tangan harus diisi dengan perkiraan yang menjadi sumber arus kas yang masuk dari kas di tangan. Contoh perkiraan yang ada pada video, perkiraan menjadi sumber arus kas yang masuk dari kas di tangan adalah perkiraan kas kecil dan kas besar. Untuk kolom cabang dan kolom kode cost center dapat dibiarkan kosong agar sistem menarik seluruh nominal dari perkiraan tersebut yang ada di keseluruhan cabang dan cost center. Pada kolom jenis nilai, isi dengan debit agar sistem menarik semua nominal dari perkiraan tersebut yang bernilai positif dalam artian menarik kas kecil dan kas besar yang bersifat penerimaan. Lalu kolom buku kas dapat dibiarkan kosong agar sistem menarik seluruh nominal dari perkiraan tersebut. Jika kolom buku kas dicentang dengan posisi kolom perkiraan kas yang ada di menu setup daftar perkiraan tercentang, maka sistem akan menarik nominal lawan transaksi dari perkiraan tersebut. Jika kolom buku kas dicentang dengan posisi kolom perkiraan kas yang ada di menu setup daftar perkiraan tidak tercentang, maka nominal yang dihasilkan akan bernilai 0 karena sistem tidak menemukan lawan transaksi dari perkiraan tersebut. Untuk membuat deskripsi ketiga yaitu arus kas masuk dari pos silang, dan deskripsi keempat yaitu arus kas masuk dari kas di bank. Lakukan langkah yang sama seperti langkah membuat deskripsi kedua sebelumnya. Sesuaikan perkiraan yang masuk ke masing-masing deskripsi tersebut. Agar secara tampilan laporan terlihat ada pembeda antara detail dengan total, maka dapat dibuat garis pemisah dengan memasukkan angka 50 pada kolom nomor urut, lalu centang pada kolom garis 1 dan kolom view. Untuk kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Setelah pemisah antara detail dengan total telah selesai dibuat, lanjutkan dengan membuat total dari arus kas masuk tersebut dengan memasukkan angka 60 pada kolom nomor urut dengan keterangan total arus kas masuk. Pada kolom rumus subtotal atau total, masukkan formula untuk mendapatkan nominal dari total yang dimaksud. Formula di sini seperti formula yang ada pada Microsoft Excel, baik formula penjumlahan, pengurangan, bagi, atau kali. Perbedaannya, formula pada Microsoft Excel referensi pada sel. Sedangkan pada Krisan GL referensi pada nomor urut dan harus menggunakan tanda kurung siku. Karena total arus kas masuk merupakan penjumlahan dari arus kas masuk dari kas di tangan, arus kas masuk dari pos silang, dan arus kas masuk dari kas di bank, maka pada kolom rumus subtotal dapat diisi dengan formula tanda buka kurung siku 20, tanda tutup kurung siku, ditambah tanda buka kurung siku 30, tanda tutup kurung siku, ditambah tanda buka kurung siku 40, tanda tutup kurung siku. Agar total tersebut tampil pada saat diproses, centang kolom view, sedangkan kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Untuk arus kas masuk sudah selesai disetting. Lanjutkan dengan penyetingan bagian arus kas keluar.
Berikan space kosong antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan menambahkan angka 70 pada kolom nomor urut lalu centang kolom view. Untuk kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Buat judul arus kas keluar dengan memasukkan angka 80 pada kolom nomor urut dengan deskripsi pada kolom keterangan arus kas keluar. Karena bersifat hanya sebagai judul, maka kolom rumus subtotal atau total dan kolom nilai nominal dapat dikosongkan. Agar tampil dengan huruf yang tebal dan bergaris bawah, centang kolom bold dan kolom underline. Agar deskripsi tersebut tampil pada saat diproses, centang kolom view. Setelah judul arus kas keluar telah selesai disetting, lanjutkan dengan penyetingan arus kas keluar dari kas di tangan sampai arus kas keluar dari kas di bank. Untuk penyetingannya, sama seperti penyetingan arus kas masuk dari kas di tangan. Yang perlu disesuaikan adalah kolom nilai nominal dan perkiraan-perkiraan yang masuk di masing-masing keterangan arus kas keluar tersebut. Agar tampilan laporan pada arus kas keluar sama seperti arus kas masuk, buat garis pemisah dengan memasukkan angka 120 pada kolom nomor urut, lalu centang pada kolom garis 1 dan kolom view. Untuk kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Begitu juga untuk total dari arus kas keluar. Penyetingan total dari arus kas keluar sama seperti penyetingan total dari arus kas masuk. Yang perlu disesuaikan adalah formula yang ada di kolom rumus subtotal atau total dan kolom nilai nominal. Sebelum membuat grand total, berikan space kosong antara total arus kas keluar dengan total arus kas periode berjalan dengan menambahkan angka 140 pada kolom nomor urut, lalu centang kolom view. Untuk kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Lalu pada kolom nomor urut, masukkan angka 150 dengan deskripsi pada kolom keterangan adalah total arus kas periode berjalan. Pada kolom rumus subtotal atau total, masukkan formula untuk mendapatkan selisih antara total arus kas masuk dengan total arus kas keluar. Dengan formula tanda buka kurung siku 60, tanda tutup kurung siku, dikurang, tanda buka kurung siku 130, tanda tutup kurung siku. Agar total tersebut tampil dengan jelas pada saat diproses, centang kolom bold dan centang kolom view. Sedangkan kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Agar tampilan total arus kas periode berjalan terlihat berbeda dengan total arus kas masuk dan total arus kas keluar, dapat membuat garis bawah di bawah nominal total arus kas periode berjalan dengan memasukkan angka 160 pada nomor urut. Lalu centang pada kolom garis 1, garis 2, dan kolom view. Untuk kolom lainnya dapat dibiarkan kosong. Penyetingan laporan arus kas melalui setup format custom report telah selesai. Untuk melihat hasilnya dari penyetingan tersebut, klik tombol proses. Sesuaikan format laporan dan periode yang akan ditampilkan. Jika judul periode tidak sesuai dengan yang diinginkan, dapat langsung diubah pada bagian judul periode. Centang bagian tampilkan footer agar terlihat kapan laporan tersebut dicetak. Lalu klik tombol create. Untuk penyetingan laporan arus kas melalui menu setup format custom report telah selesai kami bahas. KrisAnGL juga menyediakan laporan alternatif lainnya yang lebih sederhana. Akan tetapi, laporan tersebut memiliki tampilan yang berbeda dengan contoh yang sudah dimiliki, dan keterangan-keterangan yang tampil mengikuti nama perkiraan yang telah disetting di dalam KrisAnGL. Berikut contoh laporan arus kas tersebut. Berikut langkah-langkah penyetingannya. Pada menu utama, klik setup awal. Lalu pilih dan klik daftar perkiraan. Lalu pada menu setup daftar perkiraan, centang pada kolom perkiraan kas pada perkiraan-perkiraan yang menjadi sumber arus kas perusahaan.
Untuk melihat hasil dari penyetingan tersebut, klik tombol Close dari menu Setup Daftar Perkiraan. Lalu klik Laporan yang ada pada menu utama. Pada menu Laporan, pilih dan klik Arus Kas. Jika ingin melihat laporan arus kas secara keseluruhan, klik Berkeseluruhan pada bagian Grouping. Jika ingin melihat laporan arus kas per cabang, klik per cabang pada bagian Grouping. Lalu tentukan cabang yang diinginkan. Tentukan periode awal dan periode akhir dari laporan arus kas yang diinginkan. Lalu klik tombol Preview. Laporan arus kas tersebut dapat disimpan dalam bentuk Excel dengan mengklik tombol To Excel. Hanya saja tampilan Excel yang dihasilkan masih harus dirapikan. Demikian pembahasan mengenai laporan arus kas dan penyetingannya di dalam Kris NGL. Semoga bermanfaat.